Para pemain Manchester City akan bikin Inggris punya mental juara. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate memanggil 4 pemain Manchester City ke tim nasional untuk pertandingan antar negara. Mereka adalah John Stones, Kyle Walker, Raheem Sterling, dan Phil Foden. Pemanggilan ini tak lepas dari prestasi Manchester City, terutama karena mereka masih menguasai klasemen teratas Liga Inggris. The Sky Blue juga lolos ke final Carabao Cup bersua Tottenham Hotspur, mencapai semifinal Piala FA melawan Chelsea, serta melaju ke perempat final Liga Champions. Stone optimistis, ia dan para rekan tim di Man City bisa membawa mental juara untuk The Three Lions. Saya ingin semua orang bergabung ke tim nasional setelah memenangi sesuatu, tetapi itu kan tidak mungkin, kata Stone dikutip Eurosport.com dari Sky Sport. Namun kalau para pemain Man City bisa membawa mental juara ke skuad Inggris, akan sangat penting. Menurut bek berusia 26 tahun itu, Inggris sudah punya modal positif usai melaju ke semifinal Piala Dunia 2018 lalu di Rusia. Ia berharap timnya bisa mempertahankan momentum. Inggris memang tidak juara, tetapi pengalaman di turnamen sebelumnya terutama Piala Dunia menunjukkan perkembangan tim. Para pemain juga sudah mengubah persepsi masyarakat soal penampilan di turnamen. Karena itu penting sekali kalau kami bisa terus berusaha hingga akhir musim dan melihat apa yang mungkin terjadi. Di sisi lain, kuncinya adalah mental juara. Kalau Man City bisa menularkan semangat juara ke tim, itu akan sangat bagus. Mengingat gol dramatis Aguero, beri Man City gelar Premier League perdana. Tepat pada tanggal 13 Mei 2012 yang lalu, sebuah sejarah tercipta di Etihad Stadium, kandang Manchester City. Minggu 13 Mei 2012 menjadi hari yang tak terlupakan bagi pendukung Manchester City. Pada hari itu Manchester City memastikan diri menjadi kampiun Premier League atau kompetisi kasta teratas Liga Inggris. Gelar tersebut merupakan yang pertama bagi klub berjuluk The Citizen itu pada era Premier League. Manchester City mengunci gelar Premier League 2011-2012 dengan cara dramatis melalui kemenangan atas Queen's Park Rangers pada laga pekan terakhir. Manchester City yang saat itu diarsiteki Roberto Mancini menjamu QPR pada laga pekan ke-38 Premier League. The Citizen wajib memenangi pertandingan jika ingin menjadi juara karena koleksi poin mereka sama dengan sang tetangga Manchester United. Manchester City menutup babak pertama dengan keunggulan 1 gol atas QPR melalui gol Pablo Zabaleta pada menit ke-39. Pada menit ke-66, QPR berbalik unggul melalui gol Jamie Mackie. Skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan tim tamu. Namun asa juara Manchester City belum hilang. Sundulan Edin Dzeko ketika laga memasuki menit pertama masa injury time membuat skor kembali imbang 2-2. Keajaiban untuk Manchester City kemudian datang melalui kaki penyerang andalan mereka, Sergio Aguero. Tepat pada menit terakhir pertandingan, tendangan keras Aguero usai menerima sondoran Mario Balotelli menghujam masuk ke gawang QPR yang dikawal Paddy Kenny. Manchester City menutup laga dengan kemenangan 3-0 atas QPR dan Etihad Stadium pun berpesta. Meski pada pertandingan lain, Manchester United mampu menang atas Sunderland. Hasil itu tetap tidak bisa menggeser Manchester City dari puncak klasemen. Pada klasemen akhir, Manchester City dan Manchester United sama-sama mengumpulkan 89 poin dari 38 laga. Namun The Citizen menjadi juara berkat keunggulan selisih gol. Masa depan Ivan Illich balik ke Man City atau akan dilepas? Ivan Illich tampil mengesankan di Hellas Verona dan Gazzetta dello Sport. Sport Witness mengatakan dia akan segera menjadi rekrutan permanen. Pemain berusia 20 tahun itu tidak punya cara untuk mendapatkan waktu bermain di Manchester City. Jadi dia dipinjamkan ke Verona untuk musim ini dan telah menjadi pemain reguler di bawah Ivan Juric. Pep Guardiola mengakui kemampuannya dan ingin mempertahankan Illich di Etihad Stadium. Tetapi kesepakatan sudah dibuat agar Verona mendapatkan tanda tangannya seharga 10 juta euro.
Satu-satunya cara City bisa membawanya kembali ke Manchester adalah dengan membayar 20 juta euro sesuai ketentuan klausul pembelian kembali. Illich bergabung dengan City dari Real Star pada Juli 2017, tetapi belum tampil di level senior. Dia dipinjamkan kembali ke Red Star hanya beberapa hari setelah transfernya dan membuat 2 penampilan sebelum kembali ke Etihad pada Desember 2018. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjamkan ke FK Zemun pada Januari 2019 dan membuat 16 penampilan sebelum kembali pada Juni. Pada bulan Agustus, Illich dikirim ke NEC Breda dan membuat 24 penampilan sebelum kembali pada Juni 2020. Dia bergabung dengan Verona pada bulan September dan telah membuat 22 penampilan, mencetak 4 gol dan memberikan 2 assist, sehingga masa depannya terlihat cerah. Gazzetta dello Sport mengatakan bahwa masih harus dilihat apakah Guardiola akan membuat City memicu klausul pembelian kembali setelah Verona memicu opsi pembeliannya. Jadi semuanya masih belum jelas. Kevin De Bruyne memburu 5 trofi di 2021. Kevin De Bruyne memburu gelar juara sebanyak-banyaknya di 2021. Tak tanggung-tanggung, gelandang Manchester City dan tim nasional Belgia itu berpeluang meraih 5 trofi. De Bruyne jadi salah satu pilar penting City musim ini, tengah berusaha mewujudkan quadruple. Tim arahan Pep Guardiola itu masih bertahan di 4 kompetisi. Di Premier League, De Bruyne bersama City sedang memuncaki klasemen Liga Inggris dengan 71 poin dari 30 pertandingan. Mereka unggul 14 poin atas Manchester United yang jadi pesaing terdekat. City juga sudah memastikan tempat di perempat final Liga Champions dan semifinal Piala FA. Sementara di Piala Liga Inggris, The Citizen bahkan tinggal selangkah lagi mengangkat trofi karena sudah memastikan tiket ke babak final. Tak cuma jadi bagian penting dari City, Kevin De Bruyne juga merupakan pemain kunci timnas Belgia. Bersama Belgia, gelandang berusia 29 tahun itu akan memburu trofi mayor pertamanya di level timnas di Piala Eropa. Jelas, itu akan menyenangkan tapi begitu sulit, ujar De Bruyne saat ditanya soal potensi meraih 5 gelar juara seperti dilansir Mirror. Ketika Anda memulai musim, Anda ingin memenangi segalanya sebagai seorang pemain. Anda tahu jadwal di level kompetisinya sangat tinggi. Sebuah keistimewaan tim dan negara saya ada di posisi untuk memenangi gelar-gelar ini. Tidak banyak pemain yang punya peluang untuk meraih trofi. Saya ada di posisi yang istimewa bisa bertarung untuk trofi-trofi ini. Dan di akhir musim kita lihat saja seberapa banyak yang bisa saya dan tim saya mampu raih. Saat ini sih memang masih 0, tapi semoga akan ada beberapa di akhir. Jadwal berikutnya sangat sibuk dengan Liga Champions, semifinal dan final. Makin sulit dan level makin bertambah, kata De Bruyne. Manchester City bidik pemain ini dijuluki The Next Neymar. Ada pemain yang dijuluki The Next Neymar di Brazil. Pemain itu sedang diincar Manchester City. Adalah Kaique da Silva Chagas yang menjadi incaran City. Pemuda 17 tahun itu disebut-sebut menjadi The Next Neymar. Kaique kini membela Fluminense dan dinilai mewarisi kemampuan olah bola seperti Neymar. Kecepatan dan kontrol bolanya disebut mengesankan. Dilansir The Sun, City sudah menjajaki pembicaraan selama berbulan-bulan Fluminense. Nilai transfer Kaique kabarnya bisa mencapai 21,5 juta pounds atau setara 425,8 miliar rupiah. Kaique sendiri awalnya terlupakan oleh Fluminense. Di usia 8 tahun, ia sempat gagal audisi masuk akademi klub itu dan malah masuk sekolah Samba Mangueira. Namun pencari bakat Fluminense melihatnya kembali dan mengajaknya bergabung. Fluminense sendiri dikenal sebagai pabrik pemain bertalenta. Sebut saja bek sayap Real Madrid Marcelo, gelandang Liverpool Fabinho, dan 2 bek sayap Manchester United yakni Rafael dan Fabio da Silva merupakan jebolan Fluminense. Kaique bersama Metinho menjadi pemain kunci Fluminense saat menjuarai kejuaraan Brazil U17 tahun lalu. Kaique sendiri menjadi pencetak gol terbanyak di Brasileirão Under 17 Championship dengan torehan 12 gol. Dikaruniai kaki kiri yang mematikan, pergerakan Kaique dinilai mirip dengan Neymar.
Ia kerap bermain di kanan dan melakukan tusukan ke daerah pertahanan lawan. Manchester City memang dirumorkan ingin memperkuat lini depannya. Selain Kaki, Erling Haaland juga masuk radar raksasa Premier League itu. Di tengah rumor akan ditinggal Sergio Aguero, sebab top scorer sepanjang masanya itu bakal habis kontraknya.